Oke, mau tanya apa Thomas? Pak Daud, ada pertanyaan nih Pak Daud. Kok ada seseorang yang sudah berdoa tapi kok seringkali bunyi di rumahnya bunyi seperti bom meletus itu kenapa Pak? Waduh, Pak Daud hari ini potong rambut nih. Kemarin saya potong rambut mahal ini Thomas. Mahal Pak Daud. Ya, Rp10.000 Thomas. Oh, murah lah Pak Daud, kos 10.000. Sama orangnya tak kasih 50 untuk dia berkati. Itu mahalnya Pak ya. Oke Pak Daud, bisa kita opening, Pak Daud berdoa. Kita doa ya. Ya Pak Bapa Daud. di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu jadi kehendakmu. Berkati firman, berkati kami semua, bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kutuk. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami pribadi Tuhan. Demi nama Yesus Hamasiah. Amin. Amin. Yes, Pak Daud. Puji Tuhan. Silakan Pak Daud, ada pesan-pesan khusus Pak Daud? Thomas mau tanya apa Thomas? Ya, sebelum saya bertanya, mungkin Pak Daud ada pesan-pesan khusus yang mau sampaikan pada jemaat semua. Mungkin ada hikmat. Kan saya beritahu Thomas kan, Ya, Pak Daud. corona ini nanti 5 tahun. Puncaknya 5 apa tahun. Thomas? Error. Error. Puncaknya apa Thomas? Error. 5 Error. sampai 10 tahun. Nah, menjadi kasus apa? Virus flu biasa. Flu biasa. Iya Pak Daud. Nah, dan tahun depan ingat, kita semua belajar normal. Normal. Apa Thomas? Belajar normal Pak. Belajar normal itu tahun depan Thomas. Tahun depan ya Pak Daud, itu baru belajar normal ya Pak Daud. Ya. Yes, haleluya. Oke, mau tanya apa Thomas? Pak Daud, ada pertanyaan nih Pak Daud. Kok ada seseorang yang sudah berdoa tapi kok seringkali bunyi di rumahnya bunyi seperti bom meletus itu kenapa Pak? Berarti ada peperangan rohani Thomas. Ada jenis peperangan rohani ya Pak? Iya. Lawan demi nama Yesus. Lawan dalam nama Yesus ya Pak Daud ya. Nah Pak Daud, menurut Pak Daud yang paling sulit pelepasan tipe orang kerasukan roh dukun, perdukunan atau roh jahat Pak? Semuanya hampir sama lah Thomas. Semua hampir sama ya Pak Daud? Iya. Haleluya. Ini Pak Daud banyaknya komen, Pak Daud cukur rambutnya sampai botak ya Pak. Tak sisain, tak suruh 1 senti. Murah meriah, biasa Thomas. Biasa. Ada cerita Thomas. Ya Pak Daud, silakan. Wah ini seru nih. Saya itu potong rambut di Jakarta. Itu berapa tahun yang lalu Thomas. Ya. Tiba-tiba suruh bayar 200.000. Kaget saya Thomas. Di mall 200.000. Saya kaget. Kenapa kaget? Karena biasa tuh saya tuh di bawah pohon tuh 5.000. Kan kalau saya biasa di bawah pohon sama orang Madura dipotong Thomas 5.000. 5.000. Tiba-tiba di mall 200.000. Sekarang naik 10.000 gitu. Iya Pak Daud, luar biasa ya. Iya. Terus Pak Daud, kalau ada orang yang suka mimpi-mimpi taking serang, itu kenapa Pak? Ada peperangan rohani itu Thomas. Termasuk juga peperangan rohani Pak ya? Iya. Wow, berarti di akhir zaman ini banyak orang, saat ini kita sedang peperangan rohani dengan kuasa gelap ya Pak ya? Saya kalau potong gini gimana Thomas? Kelihatan lebih muda. Sangat fresh Pak, kayak umur 25 tahun Pak. Ya serius Pak, kayak usia 25 tahun Pak. Murah meriah. Murah meriah Ada juga Thomas.
Apa? bayar 15.000, habis cukur rambut langsung dipijet Thomas. Wih, di 15.000 langsung dipijat ya Pak Daud ya. sama pijet. Luar biasa. Haleluya. Ini Pak Daud background belakangnya Yesus sebagai gembala nih Pak ya. Sedang mengembalakan kambing domba-dombanya nih Pak. Ada pesan-pesan khusus Pak? Jadi ingat Thomas, Ya Pak Daud. bahwa Tuhan Yesus itu adalah gembala yang agung. Gembala yang baik rela menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya kan Thomas. Amin. Amin. Itu. Iya Pak Daud. Biasanya kan Pak Daud kan kasih backgroundnya biasanya malaikat. Kalau enggak malaikat pegang pedang gitu kan Pak. Kemarin kan backgroundnya malaikat maut, bikin banyak orang stres. Iya Pak Daud. Sekarang kasih penghiburan lah. Iya Pak Daud supaya nggak terlalu stres ya Pak Daud. Iya. Tapi memang ini Pak, keadaan kita hari-hari ini memang semakin inflasi semakin terasa sekali Pak ya. Sekarang ini kan deflasi inflasi bertemu Thomas. Jadi harga-harga barang naik, daya beli turun. Iya. Nah, tahun depan mulai inflasi. Waduh, begitu ya Pak. Betul. Ada tip-tip khusus ya Pak untuk menghadapi tahun depan Pak supaya jemaat tetap kuat? Tahun depan itu penting itu dalam bisnis tuh bertahan dulu Thomas. Bertahan ya. Arti gimana Pak bertahan Pak? Ya, yang ada aja yang dikerjakan. Jangan melampaui kemampuan ya Pak. Dan kalau posisi seperti ini, yang kedua, jangan untuk dapat proyek nurunin harga, jatuhkan harga. Itu nanti repot Thomas. Karena apa? Harga-harga tidak stabil Thomas. Iya, bisa berubah. Jadi kita kalau main proyek itu jangan asal supaya dapat proyek nurunin harga. Lebih baik kita main wajar standar. Kenapa? Karena kondisi tidak stabil. Misalnya gini, besi kan naik. Iya. Terusan ketiga, jangan hutang bank Thomas. Wah, jangan hutang bank ya. Kalau sudah hutang gimana? Jangan nambah hutang. Iya Pak Daud. Nanti Thomas. Nanti Pak Daud. Jangan nambah utang. Iya. Jangan berutang bank. Jadi biar menikmati kunang-kunang tanpa utang bank. Kalau enggak kepala kita yang kunang-kunang gitu. Kunang-kunang. Pertanyaannya kalau utang buat makan gimana tuh Pak? Ada yang bertanya Pak. Gimana? Kalau utang untuk makan. Nah, ini Thomas. Ya. Makanya kita ini harus bekerja supaya jangan hidup dengan utang, Thomas. Iya. Sebenarnya kita ini kan didukung tanah yang subur, Thomas. Betul. Harusnya kita harus maksimalkan tanah itu, Thomas. Iya. Nanti bulan Desember, bulan Januari, tempat saya banyak panen durian nanti, Thomas. Waduh, luar biasa. Desember, Januari, Februari itu kebanyakan durian sama alpukat ya. Wah, enak sekali tuh Pak Daud. Duriannya pakai pupuk apa Pak? Wah, kalau ini pupuk kambing termasuk air kencing juga. Air kencingnya siapa Pak? Ya, saya sendiri. Perlu coba nih Pak ya. Perlu coba nih. Apa durian rasa pupuk kencing. Jadi dalam bisnis itu kita harus ini Thomas. Ya, harus jangan terlalu serakah atau ingin jalan pintas dapat proyek Thomas. Iya, betul Pak. Jadi dalam bisnis itu harus tenang gitu. Tenang ya Pak, jangan nambah utang dan jangan berhutang ya Pak.
penting dalam hidup ini, penting itu adalah apa Thomas? Mengambil keputusan itu dalam kondisi pikiran tenang Thomas. Iya Pak Daud. Siap. Berpikir tenang dalam ambil keputusan ya Pak, supaya tidak salah keputusan yang fatal ya Pak. Ya betul. Haleluya. Jemaat ya, para pemirsa, tetap tenang. Apapun kondisi saat ini Indonesia yang terjadi, dalam kendali Tuhan ya Pak Daud ya. Oh ya Pak Daud, tadi bicara tentang air kencing Pak. Apakah betul Pak, kepercayaan kalau ada sesuatu yang santet-santet atau ilmu apa yang dikirim orang disiram air kencing itu, atau vampir pakai air kencing itu takut ya Pak? Tidak. Sekalipun satu tronton, enggak. Berarti yang itu bohong ya Pak? Iya. Pak, itu kalau vampir-vampir yang di film-film apa, yang di film itu betul nggak Pak, jalan begini-begini Pak, vampir itu Pak? Itu gini ya, setan itu kan manifestasikan tergantung budaya setempat Thomas. Oh, tentu budaya setempat ya. Di Indonesia setan ini setan pocong. Betul Pak. Gitu ya Pak. Oh, berarti setan-setan itu menyesuaikan budaya dan bangsa masing-masing ya Pak? Ya, dan kepercayaan masing-masing. Percaya masing-masing Pak. Karena penampakan setan itu mengambil sisi ketakutan manusia dari legenda mitos budaya. Oh, ya. Jadi setan itu jarang menyatakan wujud asli. Nah, wujud asli setan sampai detik ini tetap malaikat kegelapan. Mukanya serem atau enggak Pak sebenarnya aslinya Pak? Ya kayak malaikat, kayak anak muda. Yang jelas lebih tampan Thomas daripada setan. Haleluya, haleluya. Nah Thomas, kapan nikahnya? Waduh, kembali ke laptop nih ya. Semua coba kasih tahu Thomas. Ya Pak Daud. Apa gunanya ganteng tapi tidak laku? Kan kasihan. Lebih baik biasa-biasa aja tapi laku. Nah itu. Siapa yang setuju angkat tangan? Jadi ingat Thomas, lebih baik biasa-biasa tapi apa Thomas? Laku. Yang penting tuh lakunya Thomas. Jangan sampai ganteng, nggak laku, sampai diskon lagi, nggak laku juga. Iya Pak Daud, luar biasa ya. Oke Pak Daud, ada cerita lagi Pak Daud yang mau disampaikan? Karena jemaat paling senang kalau Bapak bercerita Pak, merasa sukacita sekali Pak. Jadi dalam kondisi seperti ini Thomas, ya kita ini berdoa, bersyukur sama Tuhan, dan semua tuh saya sarankan pada berkebun lah. Berkebun ya Pak Daud. Berkebun semua Thomas. Ya. Sekarang kalau ini apa Pak yang bagus ditanam Pak untuk berkebun Pak? Kalau sekarang ini lebih baik ya nanam seledri. Seledri udah mahal. Itu terong, seledri, terong, tomat, cabai. Nah, penting yang untuk kebutuhan sehari-hari aja Thomas. Kebutuhan makan sehari-hari Pak ya. Siap Pak Daud. Ini saya kan baru mau nanam sayur-sayuran juga. Oh, itu Pak Daud. Ini banyak nanam pisang saya Thomas. Oh, luar biasa ya. Nah, kalau punya kebun agak luas, 100 meter, 1000 meter, itu nanam pisang. Nah, pisang itu yang diinikan ya, kalau sekarang saya fokusnya ke pisang raja, Thomas. Pisang raja. Nah, karena saya kan anak raja. Haleluya. Yang nanam pisang raja itu dulu 100 pohon, Thomas. Oh, banyak sekali Pak Daud ya. Setelah itu untuk beberapa kebun gitu loh, Thomas. Pak, bicara tempat kita ada 10 tempat lebih, Thomas. Oh, banyak sekali ya Pak Daud ya. Ada 10 tempat lebih ya, kira-kira kan total ada hampir 2 hektar, Thomas.
Oh, luar biasa ya Pak Daud. Ya kira-kira 2 hektar lah ya, terpisah-pisah gitu. Jadi saya tanamin pisang, ini baru dikasih sama temen apa nih, saya beli bibit Cavendish juga. Pisang ya Pak. Ya, Oke. Pak Daud, bicara tentang pisang nih. Apakah betul Pak rumornya kalau kebun pisang itu tempat selamanya setan Pak? tidak. Kalau nanam pisang tuh malah dapat buah yang enak, banyak kalium. Itu bisa ada rumor bahwa pohon pisang itu pasti ada setan. Itu gimana Pak asal mulanya Pak? Atau memang Enggak. Itu nggak ada hanya mitos saja, legenda aja. legenda? Terus kalau orang pakai susuk katanya makan pisang itu nggak boleh ya Pak? Yang enggak boleh itu pasang susuk pisang emas. Kenapa Pak? Gimana asal usulnya Pak? Apakah kok bisa Karena begitu? dianggap itu pantangannya gitu loh. Setan yang minta atau dukunnya yang punya berpikir Pak? Setannya yang minta. Oh. Ya maunya ya setan sendiri. Tapi kan jadi sebuah kepercayaan ya Pak, bahwa orang pakai susuk tertentu nggak boleh makan pisang emas sih Pak. Ya, Memang kalau pasang susuk terus makan pisang emas ada itunya Pak, ada resikonya berat Pak. kekuatannya tidak bekerja sementara aja. Tapi itu kembali lagi nantinya Pak ya. Ya, ini perubahan sugesti aja sebenarnya. Oh berarti iblis itu membangkitkan sugesti kita ya Pak. Oke Pak Daud. Ya luar biasa ya. Hari ini banyak momen-momen yang luar biasa Pak Daud kasih kita pengetahuan ya. Jadi saudara jangan takut, semua itu sugesti yang iblis berusaha tanamkan supaya kita percaya gitu ya Pak Daud ya. Jadi di rumah-rumah saran saya sekarang nanam seledri, cabai yang bagi suka pedas. Nah, setelah itu terong, setelah itu bayam gitu Thomas. Iya Pak Daud. Oke, nanam ini. Nah, paling bagus itu kalau pupuk itu kotoran kambing Thomas. Iya Pak Daud. Tapi direndam dulu di air kira-kira 1-2 bulan Thomas. Iya. Setelah melewati fermentasi supaya zat amoniaknya keluar, gas-gasnya keluar. Setelah 2 bulan, airnya disirami ke tanaman, pasti bagus Thomas. Syukur ya Pak Daud ya. Iya. Itu prosesnya fermentasinya berapa lama Pak dari pupuk itu direndam air Pak? 2 bulan. Oh bau banget ya Pak ya. Setelah 2 bulan kan nanti kita tinggal nambahin air aja Thomas. Kan pupuknya kan sudah tinggal siram-siram gitu aja. Siap Pak Daud. Luar biasa ya saudara ya pengetahuan kita malam hari ini ya. Satu minggu disiram pupuk itu 2 kali udah cukup, apa sekali aja cukup Thomas. Iya. Pasti subur Thomas. Yes. Kotoran apa saja Thomas? Kotoran ayam, kotoran kambing atau kotoran sapi, penting 2 bulan direndam di air minimal tuh Thomas. Iya. Supaya kalau paling aman sih 3 bulan Thomas. 3 bulan ya Pak Daud ya. Direndam air bener-bener ya. Iya Pak Daud. Dan dikasih BK diskomposisi untuk fermentasinya. Komposisinya supaya diurai gitu. Iya. Pak Daud terakhir ya Pak. Kan seperti iklan kecap itu nomor 1 ya Pak, nggak ada yang nomor 2. Semua orang merasa bahwa ilmunya nomor 1 Pak. Menurut Bapak ilmu mana yang tertinggi Pak, yang sangat sulit dikalahkan Pak? Semua negara itu kan punya mitos legendanya masing-masing ya. Jadi tergantung mitos legendanya aja sebenarnya sih Thomas. Kalau saya rasa ya semua tempat tuh pasti ada yang kekuatan yang menonjol tuh ada. Tapi tetap dikalahkan demi nama Yesus. Ya. Berarti sebenarnya nggak ada yang lebih hebat ya Pak, hanya dilebih-lebihkan aja ya Pak ya. Kan tergantung mitos dan legenda setempat Thomas. Iya Pak Daud. Oke, luar biasa.
Saya Sangat ada pengalaman dalam hidup saya, Thomas. apa Pak Daud? Latihan nomor 1 itu adalah mengalahkan rasa ketakutan. Hmm, Karena kalau kita takut, kita tidak bisa berpikir, Thomas. betul. Jadi ingat, mengalahkan apa, Thomas? Ketakutan, Pak. Rasa ketakutan. Ya, Nah, yang kedua, dalam segala sesuatu belajar disiplin. belajar disiplin. Pertama, hilangkan rasa ketakutan. Kedua, disiplin. Disiplin itu disiplin waktu, disiplin kerja, termasuk disiplin tidur, Thomas. Tidur itu Ya, perlu disiplin. Anak-anak kita itu harus perlu disiplin tidur. Kalau enggak, dia ngelayap terus, Thomas. iya Pak Daud. Jadi, pokoknya kalau anak-anak itu maksimal tuh jam 9, jam 10 harus sudah tidur, Thomas. Harus sudah tidur, Pak ya. Karena besok sekolah, toh, Thomas. Iya. Oke, Pak Daud. Jadi Enggak, pertama Thomas. harus bisa menghilangkan rasa takut. Kedua, berani disiplin ya, Pak. Cuma ada 2 aja, Pak. Yang ketiga ada, Thomas, Apa Pak Daud? tekun, Tekun. Yes, bertekun. yaitu fokus. Fokus ya. Nah, kebanyakan tuh orang itu kan kurang fokus, bosenan, begitu ada masalah udah mau pindah tempat kan gitu, Thomas. Betul Pak Daud. 3 tuh fokus. Jadi segala sesuatu tuh perlu difokuskan, Thomas. Iya Pak Daud. Dalam hal segala sesuatu tuh fokus untuk maksimal namanya, Thomas. Untuk maksimal ya Pak Daud ya. Dan yang keempat, Ya. dalam hidup ini harus memikirkan, ini kalau saya, Thomas ya, Ya. itu ada plan A, plan B, plan C. Oh, berarti punya banyak rencana ya Pak ya. Plan A itu adalah sesuai dengan rencana. Plan B berubah rencana melihat situasi. Ya. Plan C yaitu apa? Menekuni yang sudah ada yang kita tahu itu. Yes. Nah, jadi kan kadang strategi kita tiba-tiba tidak bisa diterapkan. Nah, baru plan B, merubah strategi untuk suatu kemenangan kan gitu, Thomas. Amin. Dalam bisnis sih penting itu jangan menyerah aja, Thomas. Amin. Menyerah sama keadaan itu aja. Yes. Jangan menyerah ya. Tahu enggak, Thomas? Ya Pak Daud. Orang menikah yang nomor 1 itu apa sih? Tanggung jawab. Yes. Nah, yang setuju angkat tangan coba. Nah, orang menikah yang penting itu apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Misalnya punya suami ganteng, model kayak apapun, itu nomor berapa? Nomor 3. Nomor 1 itu apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Yang kedua, Komitmen. komitmen. Nah, ketiga, saling percaya, Thomas. Saling percaya. Nah, kalau tidak saling percaya, cemburu terus, kita yang pusing, Thomas. Bubar tengah-tengah jalan. Saling percaya. Saling percaya Nah, Pak Daud saling ya. percaya. Nah, Thomas, Ya Pak Daud. orang menikah, ya, setelah menikah tuh ujung-ujungnya apa, Thomas? Ya, tanggung jawab, komitmen, dan saling percaya. Itu aja, Thomas. Ya. Dan yang keempat ada, Mas, Thomas, bisa diajak bicara. Jangan bisu. Di situ itu kuncinya orang nikah. Iya. Nanti lama-lama jadi apa? Jadi teman. Iya. Betul Pak Daud. Luar biasa ya. Oke. Boleh dimulai Pak Daud ya. 5 pertanyaan. Ya, 5 ya. Iya Pak Daud. Mari Abraham. Silakan yang pertama. Iya, Betty. Silakan Ibu Betty Tahya Halyes. Oh, Cahya. Ya, Bu Betty silakan. Ya, malam
Malam Pastor Daud, shalom. Ya, Selamat shalom. Iya, silakan Iya. Bu. Saya Bu. Ya Pak, saya mau doakan Pak, apakah ada yang di belakang itu siapa Bu? Itu ada kuasa gelap itu Bu. Di belakang Ibu itu siapa? Ini, iya Pak, ini kakak saya sudah 8 tahun. Ini ada kuasa gelap ini. Kita doa Ibu ya. Ya Pak. Darah Yesus hancurkan kutuk. Tutup. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, segala roh-roh jahat keluar. Dalam nama Yesus. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus sembuhkan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daud. Oke, lanjut Iya. Thomas. Ya, selanjutnya adalah Roni Hasalim, silakan. Ya, shalom. Pertanyaan. Ya, shalom. Gimana? Shalom, Mau Pak. tanya apa? Saya mau tanya, ini saya sering sakit di perut gitu, sampai sekarang pun saya masih sakit gitu. Nah, dekatkan mata di kamera. Lepas kacamata nggak, Pak? Ya, lepas kacamata. Iya. Sakitnya bukan masalah setan ini, tetapi ini ada kutuk harus diputuskan. Kalau enggak, kerja apapun tiba-tiba uangnya habis. Oh, iya. Gitu ya Pak Daud. Nah, itu penting kutuknya aja dilepasin ya. Angkat tangan ya sekarang ya. Mari Pak Roni, angkat tangan semuanya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan segala roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh jimat, roh gelap keluar demi nama Yesus. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Roh-roh setan, roh-roh jahat, roh gelap keluar. Kuasa Yesus Elohim bekerja. Amin. Terima kasih. Oke, selanjutnya yang ketiga, Maruli, Pak Maruli, silakan Pak Maruli. Shalom Pastor Daud. Shalom. Ya. Mau minta tolong didoakan Pak. Ini kan pasca operasi mata glaukoma di Cipto 4 bulan yang lalu. Terus ini masih pemulihan Pak. Sekalian minta tolong Pak. Di rumah ini masih ada kuasa jahatnya enggak Pak? Keturunan gitu Ada Pak. penunggunya yang perlu dibuang. Hitam laki-laki. Ada. Ya. Angkat tangan ya. Semua angkat tangan, Pak Maruli. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan segala roh setan, roh jahat, roh jimat, Keluar. roh gelap keluar demi nama Yesus. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Roh setan, roh jahat, roh gelap keluar. Kuasa Yesus Elohim bekerja. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya Ibu Teresia Dian, silakan. Shalom Pastor, Ya, gimana Bu? saya mau tanya apa di antara kami berdua ada kutuk yang kuasa Ada gelap? kutuk perpecahan sehingga sering ribut. Karena suami saya sering beberapa waktu yang lalu mimpi ketemu ayah saya almarhum, sama tiba-tiba di kamar mandi itu banyak kayak belatung-belatung, nggak tahu asalnya dari mana. Terus hilang, udah Kita dibakar hancurkan semua. kutuknya ya. Hilang. Doa ya, angkat tangan sekarang. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Hancurkan Darah jimat. Yesus Darah bebaskan. Yesus bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, Demi nama Tuhan segala Yesus. roh setan, roh jimat, roh jahat keluar. Demi nama Yesus. Darah Yesus hancurkan kutuk.
Darah Yesus, hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan jimat. Hancurkan Demi jimat. nama Yesus, Demi nama roh setan, Yesus. roh jahat, roh gelap, keluar. Kuasa Keluar. Yesus Elohim bekerja. Amin. 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 Thomas, Makasih lanjut. Pastor. Lanjut ya Ibu Tersia. Dan selanjutnya Marta Purba, silakan. Pastor Thomas, Pak Daud. Mau tanya apa, Ibu? Saya ada penyakit di bagian lidah, Pak. Kalau didoakan dia terasa ringan. Itu sudah lama, kurang lebih 4 tahun. Ini bukan masalah setan, ini masalah fisik aja. Kita doa untuk kesembuhan ya, Bu. Ya, di kepala saya juga, Pak. Ini kadang seperti ada yang Sumpah, ya, kita doa, Bu ya. Ya. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus sembuhkan. Demi nama Tuhan Yesus, roh setan, roh jahat, roh gelap, keluar. Kuasa Yesus belum bekerja. Segala kutuk, segala jin, segala roh jahat, keluar. Demi nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus sembuhkan. Roh jahat, roh terkutuk, roh gelap, keluar. Kuasa Yesus Elohim bekerja. Amin. Amin. Oke, lanjutin Thomas ya. Oke, Thomas. Ya Pak Daud.